Kalian pasti pernah dengar kan tentang vampir lompat dari Tiongkok bernama Changse yang menyerap energi kehidupan manusia. Legenda Changse ini sudah ada sejak zaman dinasti Qing dan masih menghantui hingga saat ini. Bagaimana Changse bisa bangkit? Apa yang membuatnya begitu menyeramkan? Vampir adalah makhluk legenda yang berasal dari berbagai budaya di seluruh dunia. Konsep makhluk undead yang satu ini yang menghisap darah atau menghisap energi kehidupan manusia memiliki akar yang dalam. Mulai dari mitologi kuno hingga cerita rakyat abad pertengahan. Jadi sebelum istilah vampir itu muncul, konsep makhluk yang menghisap darah atau menghisap energi kehidupan manusia sudah ada dalam banyak peradaban kuno. Terbagi menjadi 3 peradaban. Yang pertama ada Mesopotamia dari 4000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Sumeria dan Babilonia memiliki cerita tentang Ekimu dan Utuku. Mereka ini adalah roh jahat yang bangkit dari kubur untuk mengganggu manusia. Ada juga Lamastu yang adalah sosok perempuan iblis. Lamastu diceritakan dia sering mencuri bayi dan menghisap darah mereka, mirip dengan legenda vampir modern. Peradaban selanjutnya, Yunani kuno dari 1000 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Mitologi Yunani mengenal makhluk seperti Empesus yang adalah setan betina yang bisa berubah bentuk dan menghisap darah pria pada saat mereka tidur. Ada juga makhluk bernama Lamia. Dia adalah seorang wanita yang dikutuk oleh Hera. Menurut legenda, dia tuh sering membunuh anak-anak dan menghisap darah mereka. Dan yang terakhir adalah Romawi kuno. Bangsa Romawi percaya pada makhluk yang bernama Strix yang adalah burung hantu iblis yang menghisap darah anak-anak. Kata ini kemudian berkembang menjadi Strigoi dalam cerita rakyat Romania. Legenda vampir modern banyak berasal dari Eropa Timur pada abad pertengahan. Saat itu, wabah penyakit seperti pest dan rabies membuat masyarakat tuh percaya bahwa orang mati bisa bangkit dan menyebarkan penyakit. Kata vampir sendiri berasal dari bahasa Serbia yang mulai dikenal pada abad ke-18. Masyarakat Slavia percaya bahwa orang yang meninggal secara tidak wajar akan menjadi vampir. Orang yang dicurigai sebagai vampir akan digali kembali dan ditemukan masih utuh di kuburnya. Untuk mencegah mereka bisa bangkit kembali, mayatnya sering ditusuk dengan pasak kayu, dipenggal atau dibakar. Ritual ini sangat umum di Rumania, Bulgaria, dan Rusia pada abad ke-17 dan 18. Sekarang kita akan mengupas lebih detail tentang vampir lompat dari Tiongkok yang bernama Changse. Changse yang secara harafiah berarti mayat kaku dalam bahasa Mandarin adalah makhluk legendaris dalam cerita rakyat Tiongkok. Ini merujuk pada kondisi fisik mereka yang kaku karena rigor mortis. Rigor mortis sendiri adalah kondisi kekakuan otot yang terjadi setelah kematian akibat adanya perubahan kimia dalam sel otot. Mereka sering digambarkan sebagai mayat hidup yang bangkit dari kematian yang bergerak dengan melompat-lompat dengan lengan terlentang ke depan. Berbeda dari vampir barat, Changse ini lebih dikenal sebagai mayat hidup yang menyerap energi kehidupan manusia atau Qi. Legenda Changse ini berasal dari dinasti Qing pada tahun 1644 hingga 1912 dan berkembang dalam budaya Taoisme serta kepercayaan orang Tiongkok. Changse dapat bangkit kembali karena beberapa alasan yang sebagian besar itu berakar pada kepercayaan Taoisme dan budaya rakyat Tiongkok. Beberapa penyebab umum seseorang bisa berubah menjadi Changse adalah: yang pertama, dalam Taoisme dikenal praktik sihir ilmu hitam yang dapat menyebabkan perubahan mayat menjadi Changse. Seorang praktisi Taoisme dapat menggunakan mantra hitam untuk menghidupkan mayat menjadi Changse untuk melakukan perintahnya. Terkadang Changse ini juga digunakan sebagai penjaga makam atau untuk membalas dendam kepada musuh. Dukun hitam juga dapat menggunakan jimat khusus yang ditempelkan di dahinya Changse untuk mengendalikannya. Yang kedua adalah pengaruh yin yang kuat. Dalam kepercayaan Taoisme, keseimbangan antara yin dan yang itu sangat penting. Mayat yang terkena energi yin yang berlebihan, misalnya dikubur di tempat terkutuk atau mengalami paparan bulan purnama yang terlalu lama, dipercaya bisa bangkit sebagai Changse. Yang ketiga, roh yang tidak tenang karena kematian yang tragis. Orang yang meninggal dalam keadaan yang tragis atau tidak wajar sering dipercaya tidak bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Jika roh mereka tetap terikat pada tubuh, mereka tuh bisa berubah menjadi Changse. Beberapa contoh kematian tragis yang bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi Changse seperti dengan kejam tanpa penyelesaian, maka rohnya itu akan menjadi penuh dendam. Atau kecelakaannya menyebabkan roh terjebak di tubuh manusia. Tidak dikuburkan dengan layak sehingga membuat roh tidak bisa beristirahat dengan tenang.
Dalam beberapa cerita rakyat Tiongkok, Changse sering dikaitkan dengan balas dendam roh orang yang mati yang kembali ke dunia untuk mencari keadilan. Dalam budaya Tiongkok, pemakaman dan ritual penguburan itu sangat penting untuk memastikan roh almarhum dapat berpindah ke alam baka dengan damai. Jika ada kesalahan dalam ritual, maka mayat itu bisa berubah menjadi Changse. Beberapa kesalahan penguburan yang dapat menyebabkan Changse muncul adalah: yang pertama, penguburan yang tidak sesuai dengan aturan Feng Shui sehingga energi yin terlalu kuat. Yang kedua, tidak melakukan ritual pengambilan roh sebelum mengubur jenazah. Yang ketiga, penggunaan peti mati atau kain kafan yang salah di mana bisa memicu perubahan pada mayat. Yang keempat, menguburkan jenazah di lokasi terkutuk atau terlalu dekat dengan kuburan Changse lainnya. Dalam kepercayaan Taoisme, jika mayat tidak diberikan penghormatan yang layak, ada kemungkinan besar roh tersebut itu tidak bisa pergi dan malah kembali menghuni tubuhnya sendiri. Tubuh yang tidak membusuk setelah kematian, yang dianggap tanda bahwa orang tersebut bisa menjadi Changse. Dalam mitologi Tiongkok, mayat yang tidak membusuk dianggap sebagai tanda bahaya. Orang-orang percaya bahwa jika jenazah tetap utuh dalam waktu yang lama, kemungkinan besar akan berubah menjadi Changse. Penyebab mayat tidak membusuk bisa disebabkan karena beberapa hal, yaitu kematian akibat kutukan atau sihir hitam yang menghambat pembusukan alami. Terkena energi yin yang terlalu kuat, misalnya jika mayat berada di lingkungan yang lembab dan gelap dalam waktu yang lama. Penyebab lainnya adalah dikuburkan di dalam peti mati yang terbuat dari besi atau batu, di mana bisa mencegah dekomposisi. Beberapa legenda juga menyebutkan jika seseorang melihat mayat tidak membusuk, itu adalah tanda bahwa makhluk itu bisa bangkit kapan saja menjadi Changse. Konsep Taoisme juga menyebutkan bahwa tubuh manusia itu memiliki energi yin dan yang. Jika seseorang meninggal dan rohnya tidak bisa pergi, sementara jiwa tubuh tetap ada, maka tubuhnya bisa bangkit menjadi Changse. Changse ini biasanya muncul di malam hari dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, karena mereka itu dikuasai oleh energi yin. Menurut Taoisme, Changse adalah makhluk yang dipenuhi oleh energi yin yang berarti energi kegelapan dan kematian. Yang kedua, karena pada malam hari ini, terutama pada saat bulan purnama, adalah waktu ketika energi yin itu paling kuat, sehingga Changse itu menjadi lebih aktif. Yang ketiga, beberapa cerita juga menyebutkan bahwa Changse ini bisa melemah atau terbakar jika terkena sinar matahari, mirip dengan vampir barat. Namun, dalam beberapa versi lain mengatakan mereka itu hanya menjadi lemah aja dan kaku saat siang hari, tetapi tidak langsung hancur. Dalam beberapa legenda, Changse ini dikatakan bisa tetap ada di siang hari. Biasanya mereka akan bersembunyi di goa, peti mati, atau tempat gelap untuk menghindari matahari. Changse yang lebih kuat dalam cerita tertentu dapat juga tetap aktif di siang hari, terutama jika tempat tersebut minim cahaya. Ciri-ciri Changse. Changse ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari vampir lain. Mereka itu bergerak dengan melompat-lompat, oleh karena itu mereka disebut vampir lompat. Changse ini tidak bisa berjalan normal. Itu disebabkan karena tubuhnya yang kaku akibat rigor mortis atau kekakuan mayat. Kulit mereka juga berwarna pucat kehijauan atau membusuk. Semakin lama Changse hidup, maka akan semakin membusuk tubuhnya. Kuku mereka juga panjang dan tajam yang mereka gunakan untuk menyerang korban dan untuk menyerap energi Qi. Beberapa Changse memiliki mata tertutup karena mereka itu bisa mengikuti suara untuk bergerak. Berbeda dengan vampir barat yang menghisap darah, Changse ini menghisap energi kehidupan manusia atau disebut dengan Qi. Banyak cerita menggambarkan Changse ini mengenakan baju pejabat dinasti Qing karena mayat-mayat pada era ini sering dijadikan subjek legenda. Dalam cerita rakyat Tiongkok, Changse ini tuh bisa dilawan dengan beberapa cara. Yang pertama ada Fu atau jimat Taoisme. Biasanya Fu ini akan ditulis di kertas kuning dengan tinta merah, lalu ditempelkan di dahi Changse untuk menghentikan gerakannya. Mantra dan doa juga diyakini efektif. Cermin dipercaya dapat mengusir Changse karena mereka tidak bisa melihat refleksi mereka sendiri di cermin. Alasan lainnya juga karena Changse ini adalah makhluk yang dipenuhi dengan energi yin, di mana adalah energi kematian dan kegelapan. Dalam kepercayaan Taoisme, cermin melambangkan energi yang, yaitu cahaya dan kehidupan, sehingga dipercaya bisa mengusir atau menghalangi Changse. Dalam budaya Tiongkok, cermin juga sering digunakan dalam ritual untuk mengusir roh jahat. Changse tidak memiliki refleksi karena mereka bukan makhluk hidup, tetapi roh yang terjebak dalam tubuh mereka sendiri. Jika mereka melihat cermin, mereka bisa menjadi bingung atau melarikan diri. Menaburkan beras di tanah diyakini juga dapat mengalihkan perhatian Changse, karena mereka akan berhenti untuk menghitung beras tersebut satu persatu. Beras juga dipercaya dapat menyerap energi negatif dan melemahkan Changse. Benda tajam seperti pisau atau pedang juga dapat digunakan untuk melukai atau menghancurkan Changse. Dan yang terakhir adalah bunyi lonceng atau ayam berkokok. Changse yang aktif di malam hari, dia akan lumpuh jika mendengar ayam berkokok yang menandakan fajar akan tiba.
Changse bukan hanya sekedar legenda horor, tapi juga memiliki makna budaya yang dalam di masyarakat Tiongkok, terutama terkait dengan kepercayaan spiritual, moralitas, dan ketakutan sosial. Berikut adalah makna budayanya. Yang pertama, Changse sebagai simbol keseimbangan yin dan yang. Dalam Taoisme, keseimbangan yin yang berarti gelap dan kematian dengan yang berarti terang dan kehidupan itu sangatlah penting. Changse adalah mayat yang kehilangan keseimbangan yin dan yang, sehingga dia tidak bisa masuk ke alam baka dan menjadi makhluk yang terjebak di dunia manusia. Kepercayaan ini mengajarkan betapa pentingnya ritual pemakaman yang benar agar roh yang meninggal itu bisa tenang. Yang kedua, takut akan kematian dan mayat. Changse mencerminkan ketakutan mendalam manusia terhadap kematian yang tidak wajar dan mayat yang tidak membusuk. Dalam budaya Tiongkok, mayat yang tetap utuh setelah lama dikubur dianggap sebagai tanda buruk dan bisa berarti roh tersebut tidak bisa pergi ke akhirat. Ini mencerminkan ketakutan terhadap hal-hal yang melanggar hukum dan terutama yang berkaitan dengan kematian dan dunia roh. Yang ketiga, pentingnya ritual pemakaman yang benar. Dalam tradisi Tiongkok, ritual pemakaman harus dilakukan dengan benar agar roh orang yang meninggal bisa masuk ke alam baka. Kesalahan dalam pemakaman bisa menyebabkan jiwa orang yang meninggal tersebut akan terjebak di dunia manusia dan menjadi Changse. Oleh karena itu, masyarakat sangat menghormati tradisi pemakaman dan mengikuti aturan feng shui untuk memastikan arwah leluhur tetap damai. Yang keempat, representasi orang yang kehilangan kendali atas diri sendiri. Changse sering digambarkan sebagai mayat yang dikendalikan oleh roh jahat atau ilmu hitam yang membuatnya itu kehilangan kehendak bebas. Ini bisa menjadi metafora bagi orang yang dikendalikan oleh nafsu, keserakahan, atau kebencian sehingga tidak lagi memiliki kontrol atas hidup mereka. Dalam beberapa interpretasi modern, Changse ini juga dikaitkan dengan kritik terhadap kepatuhan akan suatu aturan atau doktrin yang mirip dengan bagaimana zombie dalam budaya barat yang melambangkan masyarakat yang dikendalikan tanpa berpikir kritis. Yang kelima, pengaruh Changse dalam budaya populer. Changse telah menjadi bagian dari cerita rakyat, film, dan festival di Tiongkok. Festival hantu seringkali diadakan setiap tahun untuk menghormati roh leluhur dan Changse sering muncul dalam cerita horor selama perayaan ini. Changse sering muncul di film horor dan komedi Hong Kong selama tahun 1980-an dan 1990-an. Film seperti Mr. Vampire pada tahun 1985 sangat populer dan mempopulerkan citra Changse. Changse juga muncul dalam berbagai permainan video seperti Darkstalkers dan World of Warcraft sebagai musuh atau karakter dengan gerakan melompat khas mereka. Changse sering muncul dalam novel, cerita pendek, dan komik Tiongkok, seringkali sebagai simbol ketakutan akan kematian dan hal gaib. Dalam konteks modern, Changse ini dapat diinterpretasikan sebagai metafora untuk berbagai isu sosial seperti ketakutan akan perubahan ketidakpastian atau bahkan kritik terhadap praktik sosial yang kaku dan tidak fleksibel. Yang membedakan Changse dengan vampir barat dari segi penampilan nih, Changse ini memiliki penampilan yang lebih kaku dan kuno, sedangkan vampir barat sering digambarkan elegan dan karismatik. Dari cara menyerang juga berbeda. Changse itu menyerap energi kehidupan atau qi, sedangkan vampir barat menghisap darah. Dari segi gerakan, Changse ini melompat dengan kaku, sedangkan vampir barat sering digambarkan bisa bergerak dengan lincah dan cepat. Asal-usul Changse berasal dari mayat yang dihidupkan kembali, sedangkan vampir barat seringkali dipercaya adalah makhluk hidup yang terinfeksi atau dikutuk. Sekarang aku mau bahas fakta-fakta menarik lainnya tentang Changse. Yang pertama, gerakan melompat Changse ini diduga terinspirasi dari praktik pengangkutan mayat di Tiongkok kuno, di mana mayat itu diikat pada tiang dan dibawa oleh dua orang, membuatnya terlihat seperti gerakan melompat. Yang kedua, di beberapa festival Tiongkok seperti festival hantu menampilkan cerita atau pertunjukan tentang Changse sebagai bagian dari cerita horor. Yang ketiga, deskripsi Changse bisa berbeda tergantung pada daerahnya. Misalnya, di beberapa daerah Changse itu digambarkan memiliki bulu hijau dan kulit yang membusuk. Yang keempat, semakin lama Changse hidup maka akan semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan. Changse pemula biasanya hanya bergerak kaku dan melompat, tapi Changse yang lebih tua bisa menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan bahkan memperoleh kekuatan supranatural seperti terbang dan berubah bentuk. Yang kelima, menurut beberapa legenda, Changse tidak dapat menyeberangi sungai atau danau karena air itu memiliki energi yang dapat melemahkan mereka. Dalam beberapa cerita nih, orang yang dikejar oleh Changse ini bisa selamat dengan menyeberangi jembatan atau sungai. Yang terakhir, Changse memiliki mata yang kaku dan sulit untuk melihat dengan jelas. Mereka mendeteksi manusia dengan suara dan napas. Dalam cerita rakyat nih, jika seseorang menahan napas dan tetap diam, Changse mungkin tidak akan menyadari keberadaannya. Alasan Changse menghisap qi. Dalam kepercayaan Taoisme, setiap makhluk hidup memiliki qi sebagai sumber energi vital. Changse sebagai mayat hidup, mereka kekurangan qi dan membutuhkannya untuk bertahan. Oleh karena itu, mereka menyerang manusia untuk menyerap qi dengan beberapa cara, yaitu cara pertama, mereka menyentuh atau menggigit korban lalu menguras qi secara langsung. Cara kedua, mereka menarik energi dari jarak dekat. Dalam beberapa cerita, Changse ini katanya hanya perlu berdiri dekat dengan manusia untuk bisa menyedot qi mereka. Cara terakhir, biasanya mereka akan menghisap napas korban. Dikisahkan bahwa Changse dapat menyerap energi manusia melalui mulut.
Serangan oleh Changse dalam cerita rakyat Tiongkok diyakini memiliki dampak yang serius dan seringkali mengerikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi jika seseorang terkena serangan Changse. Yang pertama, kehilangan energi hidup atau qi. Qi adalah konsep penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan dianggap sebagai sumber vitalitas dari kesehatan. Changse diyakini menghisap energi qi dari korbannya. Korban yang kehilangan qi akan mengalami kelemahan fisik, kelelahan ekstrim, dan rentan terhadap penyakit. Dalam beberapa cerita, kehilangan qi yang parah itu dapat menyebabkan kematian. Kedua, transformasi menjadi Changse. Dalam beberapa versi cerita, korban yang diserang oleh Changse dapat berubah menjadi Changse sendiri. Ini bisa terjadi karena infeksi, semacam kutukan, atau energi negatif yang ditransfer selama serangan terjadi. Proses transformasi ini sering digambarkan sebagai proses yang menyakitkan dan mengerikan, di mana korban secara bertahap akan kehilangan kemanusiaannya dan menjadi makhluk yang haus akan qi. Yang ketiga, kerusakan fisik. Serangan fisik oleh Changse juga dapat menyebabkan luka dan cedera serius. Changse ini sering digambarkan memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta gigi yang kuat untuk menggigit. Dalam beberapa cerita, Changse ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam korban, baik melalui serangan fisik maupun melalui penghisapan qi. Yang keempat, gangguan mental dan emosional. Mengalami serangan oleh Changse dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah. Korban mungkin akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang intens, dan gangguan pasca trauma atau PTSD. Korban juga akan mengalami kebingungan, disorientasi, dan kesulitan membedakan mana yang realitas dan mana yang halusinasi. Yang kelima, keterikatan spiritual. Dalam beberapa kepercayaan, korban yang diserang oleh Changse ini dapat mengalami keterikatan roh, di mana roh Changse atau energi negatif ya tetap melekat pada korban. Keterikatan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan spiritual, seperti merasa diikuti, mendengar suara-suara yang aneh, atau mengalami kejadian-kejadian supranatural lainnya. Yang keenam, dampak sosial. Korban yang selamat dari serangan Changse mungkin akan diasingkan oleh masyarakat karena takut akan kutukan atau transformasi menjadi Changse. Ada stigma sosial yang kuat terkait dengan korban Changse yang dapat menyebabkan diskriminasi dan kesulitan untuk reintegrasi ke masyarakat. Yang ketujuh, kebutuhan akan penyembuhan dan ritual. Korban sering memerlukan penyembuhan melalui pengobatan tradisional Tiongkok termasuk akupuntur, herbal, dan terapi qi. Ritual pemurnian oleh seorang Taoist master atau dukun sering diperlukan untuk menghilangkan energi negatif dan melindungi korban dari serangan lebih lanjut. 8. Kematian. Dalam beberapa kasus serangan Changse dapat menyebabkan kematian langsung, baik karena kehilangan qi yang parah, cedera fisik yang serius, atau transformasi menjadi Changse. Korban yang tidak segera mendapatkan perawatan mungkin akan mengalami kematian lambat akibat komplikasi dari serangan Changse seperti infeksi, kelemahan ekstrim, atau gangguan organ. Dengan berbagai dampak yang serius dan mengerikan ini, serangan oleh Changse bukan hanya ancaman fisik tetapi juga spiritual dan sosial. Ini mencerminkan ketakutan dan kepercayaan masyarakat Tiongkok akan kekuatan supranatural dan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Jadi, apakah Changse ini hanya dongeng belaka atau kisah Changse ini adalah kisah nyata? Apapun jawabannya, legenda ini tetap hidup dalam cerita rakyat dan budaya populer hingga sekarang dan masih diyakini oleh banyak orang. Jadi sekian ya video kita hari ini. Semoga video hari ini tentang si vampir Tiongkok Changse ini bisa menghibur kalian semua. Thank you guys for watching and see you on the next video. Dalam kepercayaan Taoisme, setiap makhluk hidup itu memiliki energi qi yang dikenal sebagai sumber energi vital. Changse sebagai